amal kebaikan dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami sampaikan, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa kharal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semuanya. Dari semua nikmat itu yang paling utama adalah iman dan Islam. Karena dengan iman dan Islam ini insya Allah kita akan selamat, tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Tidak hanya Islam biasa, tetapi alhamdulillah Allah menunjukkan kepada kita kepada manhaj yang benar, yaitu di atas sunnah. Karena tidak semua kaum muslimin diberi petunjuk berada di atas sunnah. Dari 73 golongan kaum muslimin, maka 72-nya harus masuk neraka terlebih dahulu. Hanya satu saja yang diselamatkan oleh Allah, yaitu yang berada di atas sunnah. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ketika semua orang mengaku sebagai ahlus sunnah, nyatanya tidak semua yang dianggap sebagai ahlus sunnah. Ahlus sunnah adalah mereka yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup mereka, mengikuti apa yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan mereka berada di atas kebenaran, bersama-sama berada di atas kebenaran. Bahkan meskipun sekiranya dia hanya sendirian, tidak ada temannya, tetapi kalau dia berada di atas kebenaran, dialah al-jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah, ketika dilihat dari jumlahnya, maka sangat sedikit. Dari 73 golongan, hanya satu golongan saja. Kalau dilihat dari jumlah keseluruhan kaum muslimin, ya memang hanya sedikit saja dibanding dengan keseluruhan jumlah kaum muslimin. Jadi ahlus sunnah ini selalunya minoritas. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
Dan kita harus istiqomah, kita harus bersabar dengan berbagai macam cobaan, godaan yang menyelisihi ahlus sunnah wal jamaah. Karena kita ini kalau mengikuti manhaj sunnah akan dianggap aneh di masyarakat kita yang ternyata sudah jauh dari sunnah, begitu ya. Alhamdulillah. Kemudian kita bersyukur kepada Allah pagi ini dimudahkan langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini, Sholat Al-Amir. Semoga tiap langkah Allah angkat derajat kita, tiap langkah Allah tambah pahala untuk kita, dan tiap langkah Allah ampuni dosa-dosa kita. Kita berkumpul di sini dalam rangka untuk melanjutkan kajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma ma lam na'lam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, walaupun pagi ini kita akan melanjutkan dari beberapa sifat-sifat Allah, tapi sebelumnya izinkan saya untuk memberikan motivasi dan evaluasi terkait dengan Ramadan yang baru saja berlalu. Sesuatu yang agak miris di hati ketika fenomenanya jauh berbeda antara ketika bulan Ramadan dan ketika sudah masuk bulan Syawal. Kalau di sini gimana? Ramadan kemarin ramai yang sholat. Pas 1 Syawal gimana Pak? Berapa gelintir yang bertahan? Sholat Idnya ramai. Maka saya akan mengingatkan sedikit bahwa yang pertama, Allah yang kita sembah di bulan Ramadan sama dengan Allah yang kita sembah di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan seterusnya. Betul tidak? Betul. Maka dari itu, jadilah hamba Allah. Di setiap bulan, jangan hanya rajin menyembah Allah di bulan Ramadan saja. Nah, ini fenomena. Justru seharusnya, apabila madrasah Ramadan, tarbiyah Ramadan itu berhasil, seharusnya pasca Ramadan orang itu menjadi lebih baik, menjadi lebih soleh, menjadi lebih rajin beribadah, menjadi lebih bertakwa. Seharusnya begitu. Maka yang saya ingatkan di sini adalah kita itu harus istiqomah setelah Ramadan. Ya, jangan sampai Ramadan semangat, Syawal langsung. Bahkan ada yang bulan Ramadan dia sanggup menahan diri tidak melakukan maksiat-maksiat, tapi ketika Ramadan berlalu dia kembali lagi bermaksiat. Alhamdulillah. Kalau Allah yang kita sembah di bulan Ramadan sama dengan yang kita sembah di bulan-bulan yang lain, kita harus selalu istiqomah. Kita akan bicara mengenai amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Sebelumnya kita berdoa dulu, semoga semua amal soleh kita di bulan Ramadan, semua kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahala di sisinya insyaallah. Saya akan menyoroti beberapa amalan. Yang pertama, tentu di bulan Ramadan kita terbiasa berpuasa insyaallah. Di mana bapak-bapak puasanya full atau ada yang alhamdulillah. Yang terbang tetap puasa apa tidak puasa? Alhamdulillah. Karena kalau di luar negeri nyopir pesawat nggak boleh puasa. Teman-teman yang terbang keluar di negara-negara yang bukan muslim itu nyuri-nyuri. Jadi kalau di Indonesia masih alhamdulillah kasih toleransi. Yang lain nggak ada kesibukan berarti atau tidak sedang safar atau tidak sakit, insya Allah puasanya penuh. Ibu-ibu insya Allah full ya. Yang sudah sepuh ya enggak tidak mengalami halangan. Alhamdulillah. Nah, karena di bulan Ramadan kemarin kita sudah terbiasa melakukan puasa, maka sebaiknya di bulan Syawal dan seterusnya
Kita lanjutkan dengan puasa-puasa sunnah. Antum boleh pilih puasa-puasa sunnah itu. Khusus bulan Syawal ada puasa, yaitu 6 hari di bulan Syawal. Ya, keutamanya sangat besar. Kalau kita ya berpuasa Ramadan, kemudian dilanjutkan 6 hari bulan Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan lalu diikutkan dengannya 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa setahun penuh. Masya Allah. Kenapa bisa demikian? Karena dalam Islam ini kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kalau kita 30 hari dikali 10, 300. Ditambah 6 hari kali 10, 60. 360. Gimana insya Allah? Jamaah mau berpuasa ya bulan Syawal? Insya Allah. Nah, puasa di bulan Syawal ini antum boleh lakukan berturut-turut terus-menerus. Antum boleh lakukan selang-seling, bahkan boleh milih hari Senin Kamis. Yang penting dilihat, jangan sampai baru 4 hari Syawalnya udah habis. Terus bagi ibu-ibu, mana yang lebih utama? Apakah dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal atau yang punya utang membayar hutang terlebih dahulu? Mana yang lebih utama? Berdasarkan hadis yang tadi, maka sebaiknya puasa Ramadannya itu dipenuhkan terlebih dahulu. Nah, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan berarti harus penuh dulu. Baru diikutkan dengan yang sunnah. Memang di sini yang wajib diutamakan, baru yang sunnah. Tapi tidak semuanya mampu. Karena kalau dia bayar hutang dulu, mungkin hutangnya 7 hari, ditambah lagi puasa 6 hari, hampir setengah bulan lagi. Berat bagi sebagian ibu-ibu. Yang paling utama tadi, bayar utang dulu terus puasa Syawal. Tapi kalau tidak mampu, berat bagi dia puasa, boleh juga dia untuk puasa Syawal terlebih dahulu. Alasannya apa? Alasannya puasa Syawal ini waktunya terbatas. Hanya sebulan saja di bulan Syawal. Sedangkan membayar hutang waktunya adalah 11 bulan. Jadi boleh, hanya utamanya yang pertama tadi menurut para ulama. Wallahu a'lam. Gimana kalau kita puasa Syawal, kita bikin buka bersama? Ayo. Insya Allah buka bersama ya, sama waktunya, tapi tempatnya beda-beda. Pasti maghrib puasanya, bukanya. Baik, jadi ini puasa Syawal, kemudian nanti tolong dilanjutkan Bapak-bapak. Karena sudah terbiasa sebulan puasa. Ada puasa sunnah yang terbaik, tidak ada yang melebihi darinya, dan tidak boleh lebih dari itu, yaitu puasa Daud. Puasa sunnah, puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak puasa, terus selang-seling. Itu puasa yang terbaik sudah. Habus siyam indallahi shaum Daud. Puasa yang terbaik adalah puasa Nabi Daud. Yang puasa sunnah. Enggak boleh lebih dari itu. Kalau ada orang setiap hari puasa terus, tidak lebih utama daripada yang sehari puasa, sehari tidak. Kalau tidak mampu, maka sehari puasa, 2 hari tidak puasa. Ini Senin dan Kamis. Nah, ini kalau bisa dilanjutkan. Istiqomah setelah Ramadan. Berikutnya di bulan Ramadan kemarin kita sudah terbiasa membaca Al-Quran. Ini jamaah Al-Amir khatam berapa kali ini kemarin? Kalau ada yang khatam lebih 3 kali, lapor ke Bu Lili, nanti kasih tahu saya kasih hadiah insya Allah. 3 kali lebih, ada yang 3 kali lebih? Bapak, ibu-ibu, ketika bulan Ramadan kita semangat membaca Al-Quran, karena memang dimotivasi oleh Rasulullah memperbanyak baca Al-Quran. Maka karena kita sudah terbiasa,
terbiasa membaca Al-Quran, sebaiknya dilanjutkan ketika bulan Syawal dan bulan seterusnya, meskipun targetnya tidak sama dengan di bulan Ramadan. Yang penting setiap hari harus baca Al-Quran. Harus ada slogan, semangat. Tiada hari tanpa baca Al-Quran. Lanjutkan, karena kemarin sudah terbiasa. Ingat, kalau Ramadan kemarin targetnya 1 juz 1 hari misalnya, kalau sehari khatam, kalau bisa dilanjutkan sehari 1 juz. Tapi kalau nggak bisa silahkan semampunya. Yang penting Bapak Ibu-Ibu jangan sampai ada 1 hari tidak baca Al-Quran. Gimana nih, setuju tidak nih? Nah, terus dilanjutkan istiqomah setelah Ramadan. Jangan sampai Ramadan habis, bulan Syawal, Qur'annya disimpan lagi. Insya Allah kita rajin. Antum kalau rajin baca Al-Quran, insya Allah rumahnya itu bertambah damai, tentram, akan turun sakinah dari Allah Subhanahu Wa Taala, berkah dari Al-Quran itu. Iya betul Bu, terutama rumah-rumah yang kadang-kadang terasa panas, sering berantem antara suami istri, antara anak dan orang tua. Mungkin rumahnya itu jarang dibacakan Al-Quran atau kurang. Mana yang terbaik, baca Quran di masjid atau di rumah? Rasulullah SAW bersabda, La taj'alu buyutakum kuburo. Jangan kamu jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Maksudnya apa? Tidak dipakai untuk baca Al-Quran, tidak dipakai zikir, tidak dipakai ibadah. Nah, walaupun Ramadan sudah berlalu, tapi semangatnya tetap harus kita pertahankan. Ya, meskipun tadi targetnya tidak sama dengan bulan Ramadan, tapi tetap harus ada ya baca Al-Quran. Insya Allah ya, Insya Allah. Sanggupnya berapa banyak nih? Ditanya target. Harus ada target ya. 1 lembar. Lebih dong, jangan 1 lembar. Kalau 1 lembar cuma beberapa menit selesai. Padahal seharusnya, ini Bapak-Bapak kalau bisa di rumah ada banyak Al-Qurannya Pak. Quran sih banyak, bukanya kagak. Di dapur taruh Al-Quran. Di ruang tamu taruh Al-Quran. Di teras depan taruh Al-Quran. Di mobil taruh Al-Quran. Di kamar taruh Al-Quran. Jadi kapan-kapan kita bisa buka. Begitu caranya. Jadi tandai. Sebenarnya target minimal yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu 1 hari 1 juz, itu sebulan khatam sekali. Itu target minimal harian, bukan Ramadan. Sahabat disuruh baca 1 hari 1 juz, bilang, aku bisa lebih dari itu wahai Rasulullah. Kalau begitu bacalah, khatamkanlah setiap 10 hari 1 kali. Berarti suruh baca 3 juz. Dia bilang, aku masih bisa lebih dari itu wahai Rasulullah. Kalau bisa khatamkanlah setiap 3 hari 1 kali. Berarti sehari dia baca 10 juz. Ini hari biasa. Aku bisa lebih dari itu wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak, cukup segitu. Jadi kalau hari-hari biasa maksimal 10 juz 1 hari maksimal. Minimal 1 hari 1 juz. Karena kata Rasulullah kalau membaca lebih dari 10 juz sehari itu sulit untuk bertafakuh dalamnya. Beda dengan Ramadan tentunya. Ini hari-hari biasa. Maka Bapak silahkan bikin target masing-masing sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan waktunya. Ada yang sibuk, ya tetap harus disempatkan. Ya. Kalau mushaf susah dibawa kemana-mana, bisa pakai HP. Ya. Semua orang nampaknya zaman sekarang ini kemana-mana bawa HP ya kan. HP sudah menjadi seperti dompet. Maka kalau ada Al-Qurannya bisa juga
bawa kemana-mana Al-Quran itu yang ada di HP, bisa dibuka, dibaca kapan saja. Ini yang kedua. Yang ketiga, di bulan Ramadan kemarin kita sudah terbiasa sholat tarawih dan tahajud. Gimana kemarin, bolong-bolong atau komplit nih tarawihnya, Bapak Ibu-ibu? Insyaallah. Insyaallah ya. Nah, karena sudah terbiasa setiap malamnya di bulan Ramadan, maka sebaiknya dilanjutkan. Saya berharap Bapak Ibu-ibu ini tetap lakukan yang namanya tahajud qiyamul lail. Tidak peduli jumlah rakaatnya berapa, Pak, enggak peduli. Yang penting sholat, enggak masalah. Antum mau sholat 3 rakaat, tidak masalah. Antum mau sholat 5 rakaat, tidak masalah. Atau maksimal 11 rakaat. Bahkan yang bangunnya mepet subuh 1 rakaat, tidak masalah. Hanya jangan setiap hari. Itu kalau kepepet. Idza khasyiya ahadukum subha shalla wahidah. Kalau salah seorang di antara kamu takut masuknya waktu subuh, maka sholat 1 rakaat saja, tidak masalah. Lakukan terus. Lakukan terus. Apalagi yang sudah umur, ya, kalau bisa jangan pernah tinggalkan lagi tahajud. Kalau sudah pensiun kan, siang harinya sudah tidak banyak kegiatan, maka malam hari itu dimaksimalkan untuk ibadah, siang hari juga ibadah. Proyeknya sudah proyek akhirat, ngumpulin bekal. Alam kubur itu panjang, akhirat lebih lama lagi. Kalau ternyata bekal belum cukup, kalau nggak cukup gimana nanti? Makanya, nah ini salah satunya. Baik, untuk yang kedua dan yang ketiga bisa digabungkan. Bagi orang-orang yang tidak punya banyak hafalan, maka triknya adalah sholat tahajud boleh sambil membaca mushaf. Sholat tahajud boleh sambil buka Al-Quran. Bagaimana kalau dia membuka halaman? Melakukan gerakan ringan dibolehkan. Bapak bisa taruh Al-Quran di depan, samping dikit begitu. Entah itu dengan meja atau dengan alat itu, stand, note stand itu. Atau apapun, kalau matanya sudah agak kurang awas, beli Al-Quran yang gede. Pokoknya jangan banyak alasan ya kan. Malah ada yang pakai HP itu bisa seperti proyektor mengeluarkan ini cahaya berupa Al-Quran, ditembakkan di tembok, ini bisa scroll terus. Ini boleh menurut para ulama untuk sholat sunnah. Mengingat dan menimbang hafalan yang terbatas. Mau sholat lama bagaimana caranya? Ya begitu. Bahkan bisa menggabungkan antara baca Quran dan qiyamul lail. Sudah dapat pahala qiyamul lail, dapat pahala baca Al-Quran. Bahkan baca Al-Quran yang terbaik adalah saat qiyamul lail atau saat sholat. Nah itu bisa panjangin Pak. Mau 1 rakaat 1 juz boleh Pak. Kalau sanggup. Nah, bagaimana kalau berdiri kok capek? Boleh duduk. Salat tahajud, kalau berdiri capek, boleh duduk. Tapi yang salat sunnah, ya, khusus salat sunnah, yang duduk ini pahalanya separuh. Kalau salat wajib boleh duduk bagi yang tidak kuat berdiri karena suatu udzur, satu masalah. Rasulullah bersabda, "Sholli qa'iman." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau kamu enggak mampu ya duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jam. Kalau kamu enggak bisa lagi duduk, ya berbaring. Nah, tapi kalau mampu namun berat, boleh dia duduk. Untuk salat sunnah ini pahalanya separuh. Insyaallah ya, Bapak nanti semangat ya insyaallah ya. Setelah ini tidak tinggalkan lagi
yang namanya baca Al-Quran dan juga sholat tahajud. Berikutnya di bulan Ramadan kita juga rajin seperti sedekah gitu. Ya kita lanjutkan terus. Yang penting sedekah mengenai nominalnya itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi jangan sampai ya ada hari kita tidak bersedekah. Pokoknya harus sedekah. Ya. Ada hari tanpa sedekah terus, sedikit atau banyak sesuai dengan kemampuan. Kita lanjutkan. Terus zikir, berbuat baik. Nah, terutama ini. Kalau bulan Ramadan kan kita menjaga diri karena puasa. Kalau diganggu orang aja kita bilang apa? Ini shaim, aku sedang puasa. Itu kita lanjutkan. Menjaga diri terus. Mulut dijaga, mata dijaga, telinga dijaga, hati, pikiran dijaga, tangan, kaki, kemaluan dijaga semua. Harusnya begitu. Jangan sampai tadi ada yang bulan Ramadan dia jaga diri, ketika sudah bulan Syawal dia berani bermaksiat lagi. Alhamdulillah. Ya. Nah, ada yang nanya, apa sih bukti kalau puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Buktinya apa? Ini mirip dengan apa bukti kalau taubat kita diterima oleh Allah? Salah satu bukti tanda kalau taubat seorang diterima oleh Allah itu dia tidak melakukan dosa-dosa itu lagi. Jadi dijaga oleh Allah, dilindungi, dihindarkan dari dosa-dosa itu lagi. Nah, kita bukti di antara bukti puasa diterima oleh Allah berarti bertambahnya kesolehan seseorang, bertambahnya ketakwaan seseorang. Maka kita harus buktikan setelah Ramadan itu kita tambah soleh, tambah baik. Ini sudah digembleng, ditarbiyah selama 1 bulan. Jadi kalau kita kemarin keimanan kita insya Allah naik nggak imannya insya Allah? Insya Allah naik ya. Kalau imannya naik, tolong dijaga di level itu, jangan biarkan turun. Nanti semoga Allah mudahkan ketemu Ramadan berikutnya, naik lagi imannya. Jaga lagi, terus tambah soleh, tambah takwa. Ketemu Ramadan berikutnya lagi, tambah lagi imannya. Begitu seterusnya, insya Allah kapan-kapan malaikat maut datang menjemput, insya Allah dalam kondisi yang terbaik. Semoga Bapak Ibu dapat husnul khatimah semuanya. Ya, begitu caranya. Jangan biarkan drop lagi. Ramadan naik, Syawal langsung anjlok. Saya pernah Pak bulan Syawal nggak pulang kampung. Saya yang adzan, saya yang qomat, saya yang imam, saya yang makmum ya kan. Lah sendirian. Ya kalau ternyata jamaahnya pada mudik sih nggak apa-apa, tapi kadang-kadang masih ada yang nggak mudik tapi udah nggak ke masjid gitu. Padahal seharusnya dijaga gitu. Hah? Ramadan Allah yang kita sembah bulan Ramadan sama dengan Allah yang kita sembah bulan Syawal dan seterusnya. Jadi ini penting saya ingatkan karena masih momen bulan Syawal ya, istiqomah pasca Ramadan. Pokoknya semua kebaikan tadi kita pertahankan. Istiqomah. Istiqomah itu apa istiqomah? Istiqomah adalah berasal dari kata istaqama yastaqimu, artinya lurus. Istiqomah itu berdiri tegak, kokoh, lurus di atas kebenaran, di atas ketaatan, ketakwaan kepada Allah. Berdiri tegak, kokoh, lurus, ya. Berada di atas kebenaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau mampu istiqomah itu diibaratkan seperti gunung. Gunung yang kokoh. Gunung itu punya beberapa sifat. Di antaranya apa? Tidak goyah diterpa angin. Gunung nggak goyah diterpa angin. Tidak lekang terkena panas.
tidak beku terkena dingin, dan tidak hanyut terkena banjir bandang. Gunung tetap kokoh. Orang istiqomah harus seperti itu. Jadi apapun godaan dan percobaan, dia harus berusaha tetap berdiri tegak lurus. Itu istiqomah. Di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk istiqomah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wastaqim kama umirta wa man taba ma'ak." Dan istiqomahlah kamu seperti yang diperintahkan kepadamu, dan juga orang-orang yang bertobat bersamamu. Istiqomah itu sesuai yang diperintahkan Allah, bukan semau kita. Terus Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, maka tidak ada rasa takut dan khawatir atas mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Mereka itu adalah para penghuni surga yang mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Kalau mampu beriman dan beristiqomah, Allah jamin tidak ada rasa takut dan khawatir, tidak bersedih hati. Maksudnya apa sih, Bu? Tidak takut dan khawatir akan masa depan. Orang kan biasanya khawatir ya masa depannya seperti apa, nanti gimana hidup saya. Loh, kalau dia itu iman dan istiqomah dijamin sama Allah masa depannya, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Seperti kebanyakan orang zaman sekarang, takut masa depan. Mikirnya itu kejauhan, ya kan? Sehingga dia galau, khawatir. Anak masih kecil aja dipikirin. Nanti anakku tinggal di mana ya? Kuliahnya gimana ya? Dan seterusnya. Dihantuin dengan ketakutan masa depan. Nah, kalau orang iman istiqomah nggak perlu takut, dijamin sama Allah. Terus tidak perlu bersedih hati. Orang itu kan sedih kadang-kadang mengingat masa lalunya. Betul tidak? Nggak perlu sedih kalau sudah iman istiqomah. Karena orang kalau beriman istiqomah, setelah hijrah di istiqomah, masa lalu dosa-dosa itu diganti dengan Allah, diganti oleh Allah dengan kebaikan. Diganti menjadi pahala. Maka tidak ada rasa takut, khawatir, dan tidak perlu bersedih. Mereka adalah calon penghuni surga. Iman istiqomah. Jurusannya surga. Sebagai balasan atas keistiqomahan tadi itu. Ada seorang sahabat bernama Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil Islam, katakanlah kepadaku dalam Islam ini qaulan, satu perkataan, la as'alu anhu ahadan ghairaka, yang aku tidak perlu bertanya kepada selainmu wahai Rasulullah. Katakanlah kepadaku satu perkataan yang aku tidak perlu tanya kepada orang lain." Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, "Qul, katakanlah amantu billah tsumastaqim." Dua kata. Katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Masya Allah. Jadi beriman kepada Allah dan istiqomah. Tetap teguh, kokoh berada di atas kebenaran. Ngomong-ngomong, istiqomah ini berat atau ringan?
Iya, mau berat. Yang ringan katanya istirahat. Kalau istiqomah butuh perjuangan. Hadiahnya apa tadi? Surga. Nah, ini tadi kita baru bicara tentang ketaatan. Terus bicara tentang istiqomah dalam manhaj, istiqomah dalam keyakinan, prinsip. Agak berat juga, Pak. Contoh ya, kemarin kan saya ketemu anak-anak muda ketika mereka berlebaran pulang kampung. Yang baru-baru tahu hukum, saya tanya, antum kemarin waktu lebaran masih salaman sama yang bukan mahram tidak? Nah, contoh. Kan masih banyak yang belum tahu hukumnya ya. Misalnya lebaran salam-salaman sama yang bukan mahram. Saya tanya, kalau saudara sepupu boleh salaman tidak? Ini malah bukan cuma salaman, cipika-cipiki. Saudara sepupu bukan mahram. Apalagi kalau sepupunya tetangga ya kan? Tambah bukan mahram lagi. Sepupu sendiri aja bukan mahram. Nah, ini satu contoh, mau istiqomah itu butuh perjuangan. Kadang-kadang dia nggak mau salaman tuh dicibir sama orang-orang. Ya biarin aja. Kalau dia hanya ngomong, biarin Bu. Tapi kalau udah sampai gigit, keplak ya kan. Kalau baru ngomong, biarin aja. Kamu istiqomah, iya. Ini satu contoh. Contoh yang lain, kita ini udah ngaji. Nanti di masyarakat kita ada tradisi yang bertentangan dengan keyakinan kita. Di sini kita diuji istiqomah atau tidak nih. Jangankan masyarakat, di keluarga sendiri. Seorang anak muda sudah ngaji, sudah tahu hukumnya. Mau nikah, orang tuanya masih tradisi. Dipaksa dia ketika nikah itu untuk melakukan tradisi-tradisi. Berat nggak ini? Lawannya orang tua. Ayo gimana? Ngikutin orang tua dapat murka Allah atau Nah, kalau dalam hal seperti ini seorang anak harus pandai menjelaskan kepada orang tuanya dengan cara yang sebaik-baiknya. Kalau nggak mampu, boleh minta tolong tokoh masyarakat yang sudah paham. Boleh minta tolong gurunya, ustadznya untuk menjelaskan kepada orang tuanya. Jangan sampai nanti nikah mau berkah sakinah mawaddah warahmah malah ada unsur-unsur kesyirikan. Contohnya nih, mau nikah ruatan dulu, siraman. Saya nggak pernah mandi aja. Semua orang nyiram lagi auratnya kelihatan ya kan? Saya sudah melanggar. Maaf nih, banyak tradisi yang nggak boleh dalam Islam. Tradisi kalau sesuai Islam, pertahankan, lestarikan. Tapi kalau ternyata tidak sesuai dan itu syirik, kita tinggalkan, harus istiqomah. Udah tahu telur mahal malah diinjek ya Pak. Contoh ada kan itu, harus istiqomah. Istiqomah. Ya. Yang boleh dilakukan, yang nggak boleh ya. Makanya kalau bisa ngaji itu jangan sendiri. Kalau bisa keluarganya juga diajak ngaji gimana caranya. Supaya tidak banyak konflik di dalam keluarga. Iya. Ada yang nikah kok galau gitu. Mau nikah galau terus konsultasi. Kenapa antum galau? Ini Ustaz, orang tua mau bikin acara waktu pesta. Acara apa? Ada ininya Bu, ada organ tunggal, ada penyanyinya gitu. Aduh. Padahal dia udah ngaji, istrinya juga udah ngaji. Nanti yang datang teman-temannya udah pada ngaji itu. Lah gimana nanti? Pesannya kan nggak Islami, malah ada dangdutan, gimana sih? Oh baik,
Eh, itu yang menghendaki siapa? Calon mertua. Ya udah, kapan anak insya Allah ada waktu, anak antar, antum antar anak ke sana, kita ngobrol. Jadi saya baik-baik pendekatan kepada calon mertuanya. Saya jelasin, beliau ini alhamdulillah ini salah satu yang saya tahu kebaikannya begini-begitu semua dan sudah cocok dengan anaknya. Dia udah ngaji, anak udah ngaji, lingkungannya sudah saya. Mohon maaf Pak, kenapa pengen bikin itu? Ternyata gini alasan. Oh ini Pak Ustadz, ada teman saya yang mau nyumbang. Nyumbangnya itu grup musik, alat musik komplit sama ini ya. Nyumbangnya itu. Waduh, ternyata sumbangan. Pak, nanti dalam kehidupan selanjutnya ini, mana yang lebih Bapak pentingkan, anak dan mantu atau teman itu? Nah, saya ajak mikir itu dulu. Oh ya jelas anak dan mantu, lingkaran terdekat. Nah, kalau gitu daripada Bapak terima sumbangan dia menyakiti anak dan mantu, lebih baik komunikasikan saja, nyumbang yang lain saja. Nyumbang catering kan lumayan ya Bu ya, bisa untuk emplok-emplok ya kan. Nah, contoh, alhamdulillah nerima, oh gitu ya, iya ini anak dan mantu ini yang paling penting dalam hidup nantinya gitu. Alhamdulillah bisa menerima contoh. Mau istiqomah kadang-kadang harus berusaha, ada effort. Alhamdulillah ternyata diterima, terus senang Pak. Acaranya Masya Allah Islami. Kalau Islami misalnya nih, nggak ada musik-musik yang itu, boleh nasyid mungkin. Terus laki perempuan dipisah misalnya gitu. Jadi bagus kan gitu. Jadi insya Allah berkah. Sakinah, mawadah, warahmah insya Allah. Salah satu contoh di masyarakat kita. Nanti terkait hal-hal yang lain, begitu juga mau istiqomah agak berat Bu. Betul tidak? Pasti jadi omongan sama orang-orang. Terkait tadi itu masalah keyakinan, tradisi, budaya. Istiqomah. Nah, tidak hanya istiqomah tadi amalan-amalan setelah Ramadan, tapi juga istiqomah dalam segala prinsip kehidupan yang kita tahu, terutama di atas manhaj ini. Banyak Pak yang umat Islam itu awam, tidak tahu apa yang mereka lakukan ternyata nggak boleh dilakukan. Dan itu dianggap seperti bagian dari ajaran Islam gitu kan. Mulai dari bayi lahir sampai orang mati, Pak. Semuanya ada hal-hal yang aneh-aneh, pelanggaran-pelanggarannya. Tradisi. Nah, ini kita harus istiqomah. Baik, barangkali ada yang mau bertanya. Kita mau sampaikan tentang sifat-sifat Allah, tapi kan waktunya udah agak siang. Tapi saya anggap ini penting karena untuk mengingatkan dan memotivasi kita jangan kendor. Jangan kasih kendor, ya kan? Terus semangat. Silakan kalau ada yang mau bertanya dari Bapak-bapak terkait dengan apa yang kita sampaikan tadi. Atau ibu-ibu ada yang bertanya, silakan. Itu ada kertasnya, minta tolong diambil. Baik, Bapak dulu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Satu yang benar, duanya pertanyaannya ada salah satu organisasi yang mengklaim bahwa dia ahli jamaah atau katakanlah itu, apakah yang dikatakan itu seperti itu artinya apakah mereka memang benar-benar jamaah atau hanya satu-satunya yang memang sesuai dengan mata dan organisasi. Kedua, mengenai istiqomah ini seperti yang memang saya katakan, kadang-kadang kita pikirkan atau diomongin, dibenci dan sebagainya.
Kadang-kadang kita gimana sebagai manusia kalau dikucilkan sebagai ngomong kayaknya gimana gitu kan? Saya kita ikut juga gitu. Tradisi ini nih yang menjadi kalau kita kadang-kadang bicara manusia kok ini kok itu. Jadi demikian. Jadi memang kalangan berubah juga di Iya. Baik. Waalaikumsalam. Untuk yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah satu manhaj. Manhaj itu adalah satu konsep hidup, satu jalan, satu keyakinan yang harus dia tempuh, yang harus dia pegang, yang harus dia yakini. Maka siapapun dia dari manapun, kalau dia berada di atas keyakinan dan konsep ini, ya berarti dia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi siapapun dia yang mengaku Ahlus Sunnah, kalau ternyata menyelisihi konsep ini, manhaj ini, walaupun dia mengaku paling Ahlus Sunnah, maka dia bukan Ahlus Sunnah. Contoh ya, ngakunya Ahlus Sunnah tapi dia melakukan bid'ah-bid'ah, berarti dia Ahlul Bid'ah. Enggak boleh dikatakan Ahlul Bid'ah wal Jamaah, enggak boleh. Karena kata jamaah itu selalu identik dengan kebenaran. Nah, siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ketika Rasulullah SAW tadi bersabda mengenai iftaraqatul Yahud ala 71 millah wa iftaraqatul Nasara ala 76 millah. Yahudi berpecah menjadi 71 golongan, Nasrani berpecah menjadi 72 golongan. Wa iftaraqat ummati, dan umatku berpecah menjadi 73 millah, 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka illa millah wahidah, kecuali satu golongan saja. Sahabat nanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Mereka adalah al-jamaah. Sahabat nanya, siapakah al-jamaah? Jawaban Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu mereka yang menempuh jalan yang aku dan sahabatku tempuh. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya, yang dalam kehidupannya menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat, yang dalam hidupnya selalu pakai dalil-dalil Quran dan hadis. Kalau yang lain dia mengikuti hawa nafsu dan bid'ah-bid'ah tapi mengaku Ahlus Sunnah, ya hanya mengaku saja. Di sini ada yang namanya soleh tidak, Pak? Ada tidak? Enggak ada, Pak. Kalau soleh tapi maling gimana, Pak? Namanya soleh tapi orangnya maling. Jangan dibilang maling yang soleh, tidak ya. Maksud saya, yang dilihat tidak hanya namanya. Yang dilihat apa? Keadaannya. Meskipun dia mengaku mengklaim paling ahlu mana disebut aswaja, paling ahlu sunnah wal, tapi ternyata dia yang paling menyelisihi. Pengajian sunnah dibubarin, gereja dijagain nama dia. Ada kan yang kayak gitu, Pak ya? Walaupun mengaku paling ahlu sunnah, tapi ternyata bertentangan dengan ahlu sunnah, berarti ya namanya doang, dia bukan Ahlus Sunnah. Begitu. Sudah paham untuk yang pertama. Jadi kadang-kadang dari organisasi manapun kalau dia berpaham yang ini, dia ikut Ahlus Sunnah. Hanya biasanya orang itu dia nggak akan bergabung dengan orang-orang yang menyelisih akidahnya. Nggak akan betah dia, ya kan? Iya, betul. Biasanya dia akan tobat dan hijrah. Jangankan dari organisasi yang antum sebut, dari organisasi, dari partai saja, kalau dia sudah tahu manhaj, dia tinggalkan partainya itu, Pak. Partai. Bacanya kan gitu tulisannya begitu. Partai politik, ya kan.
semuanya bohong ya. Nah itu, iya dia nggak akan betah kalau mau berada di atas manhaj begitu. Inilah ahlus sunnah. Nah kemudian nyambung dengan pertanyaan kedua, untuk mempertahankan diri di atas manhaj itu berat. Lah Rasulullah bersabda di akhir zaman, al-qabid ala din kal-qabid ala jamar. Orang yang memegangi agama ini seperti orang yang memegangi bara api. Lah, bara api dipegang, itulah beratnya kita memegangi manhaj. Ya kalau diomongin terus kemudian nggak tahan terus ikut mereka ya berarti nggak istiqomah. Ya kan? Nah, istiqomah tetap teguh. Biarkan saja, Pak. Gampangannya kita mikir untuk menghibur diri. Yang punya surga dan neraka siapa, Pak? Allah. Yang ngasih ganjaran kita siapa? Kalau kita ngikutin masyarakat dan tetangga, dia ngasih apa, Pak? Warisan aja kagak. Ya kan? Makanya jangan salah tadi. Dia kadang mendahulukan ridho orang-orang yang menyelisih agama, membuang ridho Allah, mendapatkan murka Allah. Oh istiqomah. Kesabaran akan diuji di atas manhaj. Alhamdulillah kita sudah mengalami diusir dari mana-mana. Ya, diblok di beberapa masjid, difitnah ini itu. Dalam rangka ya dengan izin Allah kita berusaha dengan kekuatan dari Allah untuk tetap teguh di atas. Ada kan ustadz kita juga yang begitu, diusir Pak. Diusir dari tempat tinggalnya, nggak ada salah apa-apa. Jadi karena masyarakat kita banyak yang awam yang tidak tahu. Yang mau menjalankan Quran hadis dianggap aneh, terus difitnah oleh provokator. Difitnah. Semuanya itu adalah tuduhan keji, nggak ada buktinya. Beneran. Semuanya adalah fitnah saja. Ya kalau masalah tradisi, budaya, keyakinan ya saya heran juga. Mungkin yang paling terjaga diantaranya adalah di tempat suci di Mekah dan Madinah. Bagaimana Rasulullah SAW dulu menjalankan ajaran dan dilakukan turun-temurun. Nyatanya di sana berbeda dengan kebanyakan wilayah-wilayah kaum muslimin yang sudah muncul hal yang aneh-aneh yang baru. Bid'ah, thariqat. Nah, saya mau ceritain Pak, ada belum lama beberapa tahun yang lalu datanglah orang tua, itu orang tuanya tetangga yang sudah ngaji. Ketemu di masjid ngobrol, saya ajak minum, alhamdulillah kemudian dia tertarik. Kemudian tidak lama lagi dia datang lagi, pengen ketemu saya, udah dia jauh-jauh Pak. Pengen minta sangu katanya. Sangu itu bekal, kan dia udah tua. Saya ajarin, saya bilang gini, Mbah, saya dulu torekot juga Mbah gitu. Tapi saya sudah keluar. Loh kok bisa? Itu kaget dia. Dulu kan kita pesantrennya salah pesantren Pak waktu kecil Pak. Pesantren torekot yang diajarin aneh-aneh itu. Ya Allah selamatkan alhamdulillah. Udah, kok bisa keluar dari torekot? Saya jelasin begini-begini terus. Si Mbah ini dia berazam saya mau keluar. Dia mau keluar dari, karena di kampungnya semua pengikut torekot, ada kiai yang kuat situ. Dia keluar Pak, dia tinggalkan, tapi berat, dikucilkan benar-benar. Kalau di Jakarta masih lumayan Pak, nggak terlalu peduli orang-orang, tapi di kampung benar-benar sendirian dia dikucilkan. Tapi alhamdulillah dikuatkan sama anaknya. Sampai akhir tahun lalu beliau meninggal. Insya Allah sudah berada di atas manhaj, sudah taubat. Saya yang termasuk yang ikut mentalkin ketika mau nazak itu, karena jam 12 malam saya ditelepon, bapaknya sudah kritis, saya langsung datang. Jadi
Beratnya begitu. Iya. Kesabaran itu akan diuji. Rasulullah gimana? Apa yang didapat? Diusir juga Pak, mau dibunuh. Sehingga hijrah ke Madinah. Itu salah satu contoh. Ya begitulah. Nah ini ada pertanyaan. Panjang nih. Apakah kita termasuk orang yang diterima amal ibadahnya jika ibadah kita saat ini tujuannya untuk kesenangan dunia atau seperti kelancaran usaha, memohon kesembuhan untuk suami yang sedang sakit, kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian saat ini, suami sedang sakit tapi belum terbuka hatinya untuk beribadah. Apakah berdosa jika saya berdoa mohon hidayah untuk suami saya, sedangkan anak saya bilang nggak boleh berdoa seperti itu, sama saja dengan menyumpahi bapaknya atau suaminya. Nah, baik. Makasih. Sebelumnya kita berdoa, semoga ibu ini yang bertanya dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Suaminya yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai pertanyaannya, ibadah tujuannya kesenangan dunia. Kalau bisa ibadahnya adalah tujuannya untuk Allah, ikhlas kepada Allah, jangan tujuan untuk dunia. Tetapi boleh dengan ibadah itu dia gunakan sebagai wasilah tawasul, sebagai berdoa, sebagai sarana berdoa. Ibadahnya karena Allah, misalnya dia sedekah karena Allah, dia puasa karena Allah, dia sholat karena Allah, tapi dia berdoa, ya Allah dengan ibadahku ini aku mohon kepadamu. Itu boleh. Aku mohon kepadamu lancarkanlah rezekiku, aku mohon kepadamu sembuhkanlah suami. Mendoakan hidayah untuk suami yang belum dapat hidayah, boleh. Bahkan Rasulullah SAW dulu memohon kepada Allah untuk memperkuat agama Islam ini dengan beberapa orang. Apakah Amr bin Syam ataukah Umar bin Khattab? Yang dikabulkan adalah Umar bin Khattab. Jadi boleh memohon kepada Allah untuk dan harus didoakan, ya, bukan menyumpahi, bukan. Justru kita harus mendoakan. Orang Arab itu kalau marah, ngomongnya begini, Allah yahdik atau hadakallah. Kalau marah begitu. Apa artinya? Allah yahdik, semoga Allah beri petunjuk padamu. Bagus ya? Bagus ya? Apa ngomelnya doa ya? Orang yang soleh itu. Kalau yang hampir soleh ya binatang yang keluar ya kan? Yang agak soleh. Kalau soleh hadakallah, Allah yahdik gitu. Nah, di sini bukan menyumpahi, kalau mendoakan hidayah, justru harus didoakan. Bahkan semua anggota keluarganya doakan, semoga Allah berikan hidayah dan taufik kepada mereka masing-masing anggota keluarga. Itu bukan menyumpahi. Jadi, tidak masalah ya, justru harus selalu mendoakan. Kalau orang tua yang baik ya, anak-anaknya itu didoakan satu persatu. Tidak hanya hidayah, perlindungan dari Allah ya. Kemudahan urusan seterusnya. Terutama istri mendoakan suami, suami mendoakan istri, harus. Justru harus. Ibu-ibu berdoa, suami disebut, bapak-bapak berdoa, istrinya disebut, Pak. Itu berikan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Justru ini adalah permohonan yang paling penting. Apalagi tadi kalau suaminya belum taubat, suaminya belum terbuka hatinya untuk ibadah. Udah sakit tapi belum mau sadar juga gitu. Berarti berdoa terus. Selain doa ya tolong ada usahanya, dinasehati, dikasih tahu baik-baik dan seterusnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kayaknya cukup dulu ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.